Oke, jadi hari ini kita akan ngomongin tentang graphic design. Kenapa aku bilang overview? Karena sebenarnya ini untuk materi berminggu-minggu, tapi aku bikin compact untuk sejam aja hari ini. Mudah-mudahan jadi ngasih glimpse of graphic design in general. Nanti kita, kalau misalnya ada waktu di batch intern yang setelahnya kayak 3 bulan lagi atau gimana, bisa diperdalam lagi satu-satu. History of graphic design. Kalau dilihat graphic design itu sebenarnya dulu, kalian tahu ini nggak, lukisan ini? Oke, ini ada lukisan terkenal, jangan dari situ deh. Dari ya ini nih, I Love New York. Pasti ini lebih familiar, ya nggak? Iya. Jadi dulu love itu belum jadi lambang heart, belum jadi lambang yang diasosiasikan dengan love gitu. Jadi dulu ini aku lupa nama desainer siapa, tapi dia menciptakan lambang ini jadi I Love New York. Terus sampai sekarang dipakai sama seluruh dunia. Jadi kayak dari mulai emote yang kamu pakai di WhatsApp, terus ada souvenir-souvenir cities yang kayak I love Bandung, I love macem-macem, itu awalnya dari sini. Terus ada poster-poster juga dulu em, rekrutmen masuk ke army, pe, apa sih army tuh, apa, prajurit zaman dulu nih, for US Army yang gambarnya orang lagi nunjuk gini. Itu juga diiniin apa ya, awal-awal, jadi awal-awal graphic design. Kemudian sebelum-sebelumnya nih masa-masa em, penulisan Alkitab, penulisan Al-Quran, terus ada, ya pokoknya ini adalah awal-awal bagaimana manusia berkomunikasi secara visual, menyampaikan message dengan simbol-simbol dan warna-warna. Itu sebenarnya esensi dari graphic design. Nah, graphic design termasuk salah satu yang memerlukan kreatif proses. Kreatif proses itu apa sih? Jadi, kreatif proses itu terdiri dari discover, define, develop, and deliver. Jadi, bagaimana caranya kita mencari apa yang seharusnya kita lakukan dan melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dengan benar. Jadi, pertama kita asking the right question, bagaimana caranya kita menemukan pertanyaan yang tepat dengan cara discover. Discover itu brainstorming, gede-gede apa ya, banyak-banyakan ide yang diambil. Kemudian di-define dari banyak pertanyaan itu, didefinisikan, dipilihin, diambil satu-satu yang kita benar-benar relate, yang benar-benar relate sama topik yang kita mau. Kemudian dari situ udah disaring, kita develop lagi, kita besarin lagi. Jadi kayak kita raup lagi yang besar, brainstorming lagi, nyari-nyari lagi, kemudian di-deliver dengan cara difilter lagi gitu. Jadi dikembangkan, dikerucutkan, dikembangkan, dikerucutkan. Dan ini sebenarnya cycle, nggak nggak apa ya, bukan linear tapi cycle. Jadi dari awalnya kita riset gimana produk yang benar, membuat produk yang benar. Kemudian dari produk itu kita belajar, kita harus evaluasi apa yang salah, apa yang betul, apa yang works, apa yang doesn't work. Dari situ kita belajar mulai lagi dari cycle awal, yaitu riset dan sebagainya. Jadi kira-kira desain itu adalah itu. Jadi kalau dilihat desain beda sama ekspresi ekspresi diri. Kalau dibilang art, seni, itu lebih ke ekspresi diri. Bagaimana kita mengekspresikan apa yang kita rasa, apa yang kita pikir, dan sebagainya. Tapi kalau desain, dia ada prosesnya seperti ini. Gitu. Ini yang aku bilang tadi cycle. Jadi dari research, kemudian konsep, habis itu didesain lagi, dites lagi kalau misalnya apa ya, kalau misalnya berhasil, kalau misalnya cocok, di launch, kemudian ada dioptimisasi lagi,
Tapi kalau misalnya salah, kita testing lagi dengan prototipe yang baru gitu. Jadi emang semuanya cycle dan lebih baik sih belajar terus gitu. Nah, elements of design, bagaimana caranya kita mendesain, bagaimana audiens melihat, seharusnya melihat desain kamu. Sorry. Jadi kita tuh mendesain bagaimana seharusnya, karena kita nggak bisa ya ngasih tahu, kamu harus lihat ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Dan kalau misalnya kita udah bikin poster, audiens yang kita reach itu udah nggak bisa kita stop, apalagi di internet gitu kan. Jadi designing how the audience should look at your design. Jadi ya itu. Nah, bagaimana caranya? Bisa kita lakukan dengan cara memikirkan elemen-elemen desain yang di bawah ini. Ada keseimbangan dan alignment, kemudian ada proximity. Proximity itu apa ya? Kayak perkiraan gitulah, dan space. Space itu area, kemudian repetition, pengulangan, dan konsistensi. Bahasa Indonesia konsistensi juga. Kemudian ada kontras dan warna. Yang pertama kita bakal ngomongin tentang balance dan alignment. By the way, kalau misalnya kalian ada yang merasa aku kecepatan atau ada pertanyaan, langsung ngomong aja ya, nggak usah malu-malu. Yang pertama balance dan alignment. Kalau yang kalian tahu balance tuh apa sih? Okta, kamu tahunya balance tuh apa? Keseimbangan itu apa dalam visual? Kayak seimbang gitu ke posisi tiap elemennya gitu, kayak seimbang, nggak kayak kelihatan berat sebelah gitu, mungkin Kak, simetris juga. Ya, salah satunya adalah keseimbangan simetris. Terima kasih. Jadi keseimbangan ada yang simetris, ada yang asimetris. Kalau misalnya dilihat sebelah sini balance symmetry, kita bisa lihat di sini ada kanan kiri, di atas dan di bawahnya ini ada yang hitam. Jadi kanan kiri itu kira-kira sama gitu. Tapi balance juga bisa asimetri. Kalau dilihat di sini sebelah kiri ada white, ada space putih yang mendominasi gitu, terus di sebelah kanan ada space putih yang kecil titik satu di sini. Tapi kelihatannya balance nggak menurut kalian? Balance atau tidak? Oke, jadi sebenarnya ini balance juga karena bisa dilihat apa ya, sebelah kiri sama sebelah kanan itu saling mengisi gitu. Jadi balance tension ini benar-benar dikasih kontras, tapi mereka berdua sebenarnya balance um, dalam dengan cara saling saling mengisi. Kalau kalian melihat gambar ini pasti kalian tahu Da Vinci zaman dulu paling awal membuat apa ya, teori kalau misalnya manusia yang menggambar manusia itu ada simetrinya, jadi kanan kiri um, harus sama dan sebagainya. Itu awalnya. Jadi secara visual emang simetri lebih gampang dilihat um, dalam apa ya, dalam melihat balance itu lebih gampang. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan elemen-elemen desain yang asimetri. Kalau dilihat di sini, fokus poinnya adalah sistem your home di sini, logo ini. Jadi dia ditaruh di atas kertas putih sehingga kontras sama yang lainnya. Tapi kalau misalnya kita lihat kanan kirinya, ini berfungsi untuk menjadi penyeimbang. Di sini ada tanaman, ada pensil, ada kotak pensil dan sebagainya. Ada pensil juga di sini. Kalau dilihat di sini ada usaha untuk menyeimbangkan kanan kiri atas bawah. Gitu ya. Jadi itu adalah contoh um, menyeimbangkan. Terus ada juga balance secara warna.
Kalau lihat di sini warnanya biru, dominan biru atas dan bawah. Di tengah ada fokusnya yaitu rumah-rumah. Kemudian di sini ada juga balance, tapi dominasi warna yang warm, warna hangat. Kalau tadi biru, yang ini merah gitu. Jadi dominan merah. Tapi kita tahu fokus poinnya adalah tulisan station ini gitu. Terus ada juga shape, bentuk. Dilihat di sini kanan kirinya bentuknya sama. Terus ini ada berries, di sini ada semangka, terus ada ngumpet di sini jeruk, di sini ngumpet juga semangka. Intinya adalah menciptakan balance dengan cara menaruh elemen si shape ini, si bentuk-bentuk ini di tempat-tempat yang membuatnya menjadi seimbang gitu. Ini ada contoh lagi. Coba Rizkina, yang ini menurut kamu dia balance atau tidak? Balance. Kenapa? Soalnya soalnya enak dilihatnya, seimbang. Ya, betul. Elemennya rapi. Gimana? Elemennya rapi gitu, jadi nggak ngaco gitu. Itulah. Nggak ada yang berat sebelah ya. Ya. Jadi kalau dilihat di sini dia emang menonjol nih ke depan si dragon yang sebelah kiri. Tapi di belakang ada dragon putih yang menyeimbangkan. Kalau kita ambil dragon sebelah sini, di sini bakal kosong kan ya? Nah, itu jadi kurang seimbang dilihatnya. Coba kalau misalnya ini dihilangin. Kira-kira masih seimbang atau kurang seimbang? Kurang seimbang lah ya. Soalnya sebelah kiri jadi lebih berat gitu. Terus kalau yang ini balance atau imbalance? Siapa kita punya? Meci. Menurut kamu sebelah kanan ini balance or imbalance? Sebelah kanan ya. Imbalance. Menurut saya cukup balance sih Kak, cuman agak kurang sreg. Bagian mana? Kayak agak balance. Karena tulisannya itu di tempat yang nggak rame gitu sih. Dan yang nggak ada tulisannya itu dikasih elemen-elemen yang lain, jadi kayak saling memenuhi gitu sih Kak. Ya, betul. Jadi saling mengisi. Terima kasih. Nice. Terus, ya, tadi tentang balance. Sekarang tentang alignment. Kalau kalian buka Microsoft Word, pasti ada align left, align right, center, yang kayak gitu-gitu ya. Alignment itu sama banget kayak itu. Jadi, kalau yang kita tahu, left alignment di sini, kemudian ada right alignment, top alignment, bottom alignment. Kalau bahasa Indonesianya tuh rata kanan, rata kiri, rata tengah gitu. Ada yang horizontally, secara horizontal, atau secara vertikal. Itu contoh-contohnya. Nah, alignment ini juga sangat berhubungan sama grid. Kalau dilihat di sini ada grid. Grid itu adalah panduan di mana kita mau naruh elemen, di mana kita mau naruh elemen. Apakah elemennya bakal ditaruh di sini, sebesar apa, kemudian space-nya seberapa. Nah, itu namanya grid. Alignment sangat berhubungan sama grid gitu. Jadi, kira-kira alignment itu apa sih ininya? Ada yang punya ide nggak? Apa sih fungsinya alignment? Alignment tuh bahasa Indonesianya apa ya? Biar simetris, rapi. Biar rapi, betul. Terus
Penyelarasan. Alignment tuh penyelarasan dalam bahasa Indonesia. Terus tadi betul merapikan. Kira-kira kalau misalnya kita naruh banyak, misalnya kayak gini nih, kita bisa melihat kalau kalau kita bisa memprediksi kalau kita harus melihat seharusnya dari sini terus ke sini, ya nggak? Dari garpu kemudian ke sini. Nah itu tuh membuat apa? Membuat alur. Alur kita bagaimana melihat seharusnya. Nah, tugasnya desainer adalah membuat alur itu gitu. Jadi gimana caranya kita mendesain orang tuh mau lihat dari kiri, kanan, atas apa bawah, terus ke atas lagi apa ke bawah lagi dan sebagainya. Kalau di galeri ada kurator atau desainer em, desainer apa namanya? Ausstellung, desainer pameran, mendesain alur bagaimana orang-orang masuk ke galeri. Nah, kita mendesain bagaimana mata melihat walaupun tidak tidak 100% berhasil, tidak bisa 100% berhasil, tapi kita tahu di sini kita mau lihat kemana dulu gitu. Ini contoh align, yang ini nggak align. Tapi bisa nggak sih kita membuat alur yang di sini ya udah emang kita nggak mau si 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 grid apa si balok ini tidak align sama yang lain, tidak selaras sama yang lain. Bisa aja kalau misalnya kita mau taruh highlight ada di sebelah sini gitu. Paling gampang alignment adalah ngikutin si garis lurus. Tapi bisa juga garisnya liku-liku gitu bisa ya. Jadi buat apakah garis itu apa namanya ke kiri ke kanan berapa sentimeter dari garis tersebut gitu. Jadi itu adalah rules yang kita buat sendiri. Apakah ada yang saklek gitu gridnya? Enggak, karena gridnya kamu pakai juga, kamu buat juga spesifik untuk yang itu. Walaupun sebenarnya yang paling simple adalah grid yang ini, yang paling sering dipakai biasanya gitu. Contoh, kalian bisa nggak mengidentifikasi kira-kira ini alignment-nya apa aja nih aku zoom ya. Ups, bisa zoom nggak sih? Oh no, tidak bisa. Hasna, kamu melihat alignment apa sebelah sini? Ada rata sebelah mana? Terus kira-kira ngelihatnya dari mana ke mana? Kayaknya Hasna tidak tersambung dengan audio deh. Karena gambar mic-nya hilang. Tapi Hasna bisa ngedenger nggak? Oke, karena kita tidak bisa mendengar Hasna, kita balik lagi ke Ines. Nes, gimana Nes? Mungkin itu kayak rata tengah gitu ya Teh. Kanan kirinya itu sama. Enggak Oh, lebih. lihatnya individual ya kayaknya. Jadi satu satu halaman ini, Iya. nah, sok mangga. Lebih lebar yang sebelah kiri dari sini. Iya, rata sebelah kiri. Ya, kalau dilihat di sini tulisannya rata sebelah kiri, terus ininya juga rata apa ya? Rata kanan atas. Kalau dilihat space-nya rata semua, space horizontal dan space vertikal. Terus di sini ada space, tapi dia sengaja taruh di sini. Ada yang tahu nggak kenapa? Ada yang tahu nggak, Mbak, kenapa? Satu, dua, tiga.
biar seimbang, balik lagi. Karena balance dan alignment ini saling berhubungan. Jadi, untuk membuat keseimbangan, kita sering banget refer ke alignment. Apakah ditaruh space di sini? Oh, sorry, space beda lagi. Apakah dia rata kiri, rata kanan? Apakah dia rata atas sebelah sini gitu. Jadi sehingga di sini ada space. Itu kembali lagi ke balance gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke proximity and space. Kita punya setengah jam lagi. Proximity itu adalah design elements. Jadi kalau di bahasa Indonesiain, proximity itu adalah bentuk-bentuk yang ditaruh barengan, ditaruh secara berdekatan, sehingga mereka terlihat sama atau dalam satu grup yang sama. Dan kalau misalnya space itu adalah jarak yang dikasih sehingga mereka terlihat terpisah. Jadi proximity and space ini ditaruh bareng-bareng karena si proximity itu bisa membuat mereka terlihat menjadi grup yang sama dan space memisahkan mereka. Gitu. Karena di sini ada space putih di antara objek-objek kecil ini, kita bisa melihat bahwa mereka satu grup, ya nggak? Kalau misalnya di sini kita lihat space-nya agak besar, jadi kita tahu kalau misalnya sebelah sini grupnya berbeda. Ngerti kan ya? Sorry, aku emang masih Ngerti. belajar belibet. Untuk tidak belibet kalau ngejelasin. Rizkina mau ngomong sesuatu kah? Enggak teh. Oke. Ya, kira-kira kayak gitu. Kira-kira kayak gitu ya. Sampai sini kalian kalau misalnya nggak ngerti, silakan ngomong. Nah, terus proximity itu adalah, tadi kan bahasa Indonesia adalah perkiraan kira-kira. Kira-kira. Jadi kalau misalnya dilihat, apa ya, dalam kasus scanning, kalian kalau misalnya ngelihat satu artikel, ada title, sebelah sini title, terus ada paragraph introduction, ada poin-poin di bawahnya. Nah, itu adalah salah satu cara membedakan yang mana belongs to group yang mana. Jadi, membuat section. Kalau kita lihat secara scanning tuh kira-kira kayak gini, ya nggak? Yang atas lebih besar, terus yang ini agak kurang penting, jadi dibuat lebih kecil. Jadi kita tahu kalau misalnya di situ ada title, subtitle, dan paragraf yang kecil-kecil. Gitu. Terus, di sini ada salah satu poster, contoh poster. Kira-kira space-nya, di sini kita lihat space-nya yang dikasih adalah item di belakangnya. Di sini ada space, kemudian di sini ada space, di sini ada skip, tulisan skip, ada space lagi, ada elemen gambar, space lagi, tapi di sini ada tulisan yang agak besar. Kalau kita lihat yang paling ter-highlight di sini, yang paling ditonjolin tuh elemen yang mana? Meci, menurut kamu yang paling ditonjolin yang mana? Dalam poster ini. Yang lain ada yang punya ide? Kayaknya teks yang di bold. Yang mana tuh? Yang ini? Iya. Ya. Soalnya mau ngasih informasi gitu, jadi ditonjolin. Ya. Karena dia juga paling bright ya. Dikasih warna paling bright yaitu putih. Terus di sini ada tombol sign in with Apple. Jadi itu adalah contoh apa ya, grouping. Jadi kalau yang ini dikasih warna yang menonjolnya adalah oranye. Jadi itu yang kedua kurang penting. Itu grup kedua. Ini grup pertama nih yang warnanya putih dan bold. Tadi Rizkina bilang. Yang paling kurang penting ini sama yang di atas. Sama kayak misalnya kita kalau misalnya buka satu aplikasi terus ada ads.
pasti skipnya dikecilin kan, taruh di pojok gitu. Jadi nggak kelihatan. Nah, itu adalah usaha ngumpetin, sengaja disembunyiin. Gitu. Itu contoh grouping yang penting dan yang kurang penting. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat website kayak gini, apa ya? Makin ke sini tuh manusia semakin cepat melihat informasi. Ini konteksnya Instagram ya. Kalau misalnya kita lihat Instagram, makin banyak informasi, makin apa ya? Semuanya makin yang mana yang harus aku lihat gitu. Jadi kita tuh semakin bersaing untuk dilihat. Orang-orang juga mengalokasikan waktu lebih kecil daripada yang dulu-dulu. Kayak misalnya kalau ngelihat buku, kita bakal melihat daftar isi dulu misalnya. Kalau sekarang lihat buku, paling cuman lihat blurbnya doang. Lihat apa tuh namanya? Summary-nya doang, yang paragraf di belakang itu. Terus apalagi kalau misalnya kita lihat di Instagram cuman ada bukunya, ada ratingnya, terus udah satu paragraf doang tentang bukunya. Jadi semakin ke sini semakin chunks of information itu semakin kecil yang bisa kita offer ke orang-orang. Itulah kenapa kalau misalnya di Instagram lebih baik, lebih semakin kecil semakin baik gitu, semakin to the point. Kalau misalnya mau ngasih yang lebih banyak teksnya, bisa ditaruh di gambar lain yang bukan gambar utama atau platform lain. Terus kita belajar juga tentang space tadi. Jadi kalau katanya Frank Zappa, there is always, harus selalu ada space di antara melodi, sehingga kita tahu si nada ini berbeda sama yang lain. That's what makes the music work, katanya. Sama seperti musik, dalam visual juga seperti itu. Coba kita lihat di sini ada hitam dan putih. Kalau nggak ada hitamnya, putihnya putih aja. Kalau misalnya nggak ada putihnya, hitamnya hitam aja gitu. Jadi emang visual tuh selalu saling melengkapi, selalu saling feeling. Jadi kalau kata Rizkina, feeling apa ya? Itulah. Jadi space itu bisa didefinisikan sebagai area in between objects. Kalau kita lihat di sini, putihnya di sini jadi ikan, ya nggak di bawah. Yang di atas putihnya jadi background, tapi hitamnya jadi apa nih? Burung, bangau atau burung atau seagulls. Kayaknya bangau deh, nggak tahu. Anyway, bebek ya. Jadi segitu pentingnya space di belakang dan di depan. Jadi kalau misalnya kita lagi mendesain, kita harus mikirin dua hal itu. Jangan cuman yang depan doang, tapi yang belakang juga. Gitu. Kita biasanya menyebut tentang negative space. Negative space, ini namanya Escher, artisnya yang bikin ini adalah namanya Escher. Kalau misalnya kalian mau lebih banyak tahu, dia banyak banget karya-karya yang seperti ini bikin negatif dan positif space-nya. Contoh negatif space lagi di sini ada burung. Kalian bisa lihat nggak? Negatif space-nya sebenarnya di sini ada image lain. Ada burung juga di sini. Terus ini ada kakinya burung. Jadi kita bermain-main dengan negative space dan positive space. Negative space itu yang di belakang, yang nggak jadi elemen. Tapi yang negative space ini juga bisa sebenarnya dimainin gitu. Ini juga contohnya negatif dan positif, bermain-main dengan negatif dan positif. Sampai sini oke ya. Terus ada repetition dan konsistensi. Ada repetisi dan konsistensi. Pengulangan, repetisi itu pengulangan. Jadi
sama kayak kita membuat memori, kita menghafal, pengulangan itu mengikat bagian-bagian yang terpisah. Jadi mereka tuh membuat bagian-bagian yang terpisah, pengulangan itu membuat bagian-bagian yang terpisah menjadi satu. Jadi kita recognize, sebenarnya mata kita tuh apa ya, dibuat untuk recognizing pattern. Jadi sesuatu yang berulang pasti ditangkap sama mata kita. Kalau itu tuh, oh itu berulang loh. Itu tuh lebih penting daripada yang lain. Kita bisa recognize itu secara alami. Nah, jadi kita tuh membuat pengulangan untuk apa ya? Menjadikannya menjadi identitas. Sehingga kita familiar sama sehingga kita familiar sama objek yang diulangi dan kita menjadi apa ya? Jadi kayak recognize aja kalau misalnya ada pengulangan lagi, oh itu pengulangan yang kemarin loh gitu. Misalnya logo Coca-Cola. Kalian lihat Coca-Cola di mana? Misalnya di pamflet di halte bus gitu. Terus ada lagi di template gede di jalan tol. Terus yang besok kalian lihat di apa tuh namanya di toko-toko, di shelf-nya toko-toko, kalian udah tahu kalau oh ini kemarin aku lihat nih kayak familiar deh gitu. Nah, itu cara kerja brand seperti itu. Sehingga kita harus melihat konsistensi. Apa yang kita lihat adalah konsistensi. Jadi repetition membuat konsistensi salah satunya. Ini contohnya ada brand Olipop. Dia pakai elemen grafis berbeda, tapi layoutnya konsisten. Jadi kita tahu mereka berasal dari satu brand yang sama. Kalau dilihat perisa makanan-makanan dengan perisa, minuman-minuman dengan perisa yang berbeda-beda, mereka cenderung untuk membuat packaging yang sama. Jadi mereka tahu kalau itu brandnya sama, gitu. Jadi bisa juga dipakai untuk menjadi pattern. Contohnya kayak gini, pattern. Jadi pattern kecil bisa membuat pattern besar juga dengan repetisi. Itu contohnya ya. Oke, terus ada kontras dan warna. Kontras itu adalah cara paling efektif untuk menciptakan emphasize, penekanan. Gimana caranya kita membuat desain kita lebih recognizable? Salah satunya adalah dengan memberikan kontras. Tahu logo Yin Yang? Salah satunya itu contoh paling gampang kontras. Ini contohnya lagi ada aku lupa ini desainnya siapa, tapi ini isinya kartu dan covernya kalau dilihat dia cuman pakai kontras, nggak ada elemen grafis, nggak ada gambar-gambar, tapi ini cuman tulisan doang yang ditaruh yang dicetak dengan tinta gold. Kalau lihat di sini simpel banget, tapi kelihatan banget kontras, ya nggak? Di sini ada contoh lagi kontras dalam tipografi. Kalau menurut kamu gimana, Ines? Kontrasnya kelihatannya di mana? Atau yang lain mungkin Okta? Kontrasnya kelihatan di kayak itu kan nggak ada elemen-elemen lain tapi cuman ngekontrasin warna putih sama hitamnya gitu. Terus ada lagi nih dalam tulisannya ya. Iya, tulisan-tulisan kecilnya itu. Ya. Jadi di sini ada dua. Tadi benar warna. Terus bisa dilihat juga di sini bold, benar-benar gendut-gendut. Di sini juga. Tapi di sini ada yang kurus banget nih. Gepengin.
dia mau ngeliatin kontras. Itu juga disebut kontras. Di sini juga kontras, tapi di sini kita lihat kontrasnya merah dan biru sama background-nya. Kalau dilihat antara merah dan biru, kita bisa lihat tekstur apa ya. Jadi dia membuat sebuah ilusi gitu. Kalau misalnya di sini tuh ada lekukan, di sini ada layers, layer depan, layer belakang, terus di paling belakangnya background-nya hitam sehingga kontras banget sama merah dan biru. Kita bisa lihat kalau misalnya si merah dan biru adalah in addition to apa yang ada di belakangnya. Itu contoh pemakaian kontras. Nah, warna ini sebenarnya sangat berat karena warna ini banyak banget teorinya, tapi aku akan coba secara kasar. Warna ini ada primary, secondary, dan tertiary. Yang primary kita punya RGB atau CMYK. Kemarin kita udah ngomong gimana RGB dan CMYK bekerja. Jadi kalau RGB semakin ditambah warna-warnanya, dia akan jadi putih. Tapi kalau CMYK semakin ditambah dia akan jadi hitam. Jadi kalau misalnya kita bekerja sama cat, misalnya cat air, mereka bekerjanya dengan prinsip CMYK. Tapi kalau misalnya di screen kita, mereka bekerjanya RGB gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ada secondary dan primary. Primary itu di sini ada cyan, magenta, yellow, black. RGB ada red, green, blue, red, green, blue, red, green, blue. Yang di sini ada secondary. Kalau misalnya red sama yellow jadi red sama green jadi yellow. Red sama yellow jadi orange. Blue, red jadi purple. Yellow, blue jadi green. Contohnya itu. Terus kalau tertiary ditambah-tambahin lagi lah yang tadi antara primary dengan secondary jadi tertiary. Jadi red, purple, jadinya magenta sebelah sini. Itu color theory, secara teori. Nah, kalau dibilang hue, kalau kalian tahu Photoshop, kalau kalian kerja sama Photoshop, ada pilihannya hue, tint, tone, shade. Nah, hue itu adalah warna asli. Kalau tint, warna asli ditambah putih. Kalau tone, hue ditambah white and black, sehingga dia agak-agak kumel. Kayak gini. Kalau shade itu ditambah pure color ditambah warna hitam. Jadi dia beneran kalau kita bilang tone hitamnya, tone bayangannya gitu. Jadi shade. Simbol-simbol ini kalian bisa baca nanti. Red itu biasanya diasosiasikan dengan power, passion, energy. Terus orange ada joy, enthusiasm, yellow happiness, green bla 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 dan sebagainya. Ini adalah garis besar, secara garis besar. Jadi biasanya kan kalau misalnya kita mendesain, kita ada warna-warna yang mau dipakai gitu. Kayak misalnya blue, tranquility and confidence. Depending on the shade, lighter shades provide a sense of peace, darker colors are more confident. Jadi kalau dilihat warna biru itu adalah lebih, kalau misalnya yang dilihat, kenapa misalnya Ilima kasih warna biru atau turkis gitu. Itu berdasarkan pilihan-pilihan yang kayak gini juga gitu. Kalau misalnya mau dikontrasin, mereka juga, ya itu kalian udah tahu lah ya, ada monokrom, ada monokrom, terus apalagi macam-macam. Itu contohnya, kayaknya udah bosan banget. Contohnya adalah yang tadi aku sebut-sebutin. Nanti mungkin kita bisa ngobrol lagi tentang warna karena nggak bakal cukup
sampai sini ada komentar atau yang lainnya? Apakah kalian masih di sini? Masih teh. Oke, Masih good. Terima kasih.